Minute to Better Life. Pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan mengubah karakter dan tujuan hidup kita dari hanya mencari kesuksesan duniawi di dunia sementara ini menjadi mencari keselamatan akhirat yang kekal. Oke. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tangan menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tangan menyerahkan. Ku tahu pasti Kau buka jalan. Ku tahu pasti Kau buka jalan. Jumpa kembali di MCT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan temanya berkat kekal, bekal keselamatan kekal akan melewati berbagai permasalahan gitu. Jadi berkat kekal teman-teman, berkat kekal itu adalah berkat yang kita akan terima saat kita meninggal nanti, setelah kita masuk ke dunia yang baru gitu, ke akhirat yang kekal ini gitu. Nah ini disebutnya kan alam akhirat yang kekal, berarti kita akan mendapatkan berkat kekal itu di alam akhirat yang kekal. Nah, bekal keselamatan kekal ini akan melewati berbagai permasalahan dunia ini teman-teman. Ya saat ini gitu, di dunia fana, dunia sementara ini yang sedang kita hidupi sekarang itu yang akan kita tinggalkan masuk ke dalam akhirat yang kekal nanti. Nah ini banyak orang-orang yang belum mengenal teman-teman. Jadi parameter orang hidup di dunia ini diambil bukan dari parameter akhirat kekal, tapi banyak orang yang dengan ukuran, dengan mindset, dengan ukuran, dengan target seolah-olah bagaimana hidup untuk di dunia yang sementara ini. Nah ini yang berbeda teman-teman dengan apa yang firman Tuhan rancang dan kehendaki. Ini saya coba bacakan dulu teman-teman di kitab Markus teman-teman. Kitab Markus
pasalnya 10 ayatnya 28 sampai 31 teman-teman. Coba kita simak di kitab Markus pasal 10 ayatnya 28 sampai 31 teman-teman. Isinya ini kalau judul perikopnya teman-teman cuma 1, 2, 3, 4, cuma 4 ayat. Tapi judulnya itu upah mengikut Yesus. Ini kalau bicara di Alkitab di Nasrani. Tapi kalau saya universalkan gitu, upah mengikut firman Tuhan. Kuncinya itu teman-teman. Bagaimana kita upah mengikut firman Tuhan gitu. Di sini dikatakan, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau, mengikut Yesus, mengikut firman Tuhan gitu. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya gitu. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Nah ini jadi kalau kita lihat simak di ayat 30 teman-teman, memang untuk bisa mendapatkan menerima hidup yang kekal seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki, itu tidak bisa dipungkiri teman-teman, harus melewati berbagai penganiayaan itu. Nah ini yang kadang-kadang orang dunia atau orang yang punya keyakinan percaya Tuhan dan mengenal Tuhan tapi dengan cara yang kurang benar, dalam arti kata tidak mengenal, tidak mengerti akan firman yang sebenarnya gitu. Nah ini yang kadang-kadang ukurannya itu ingin menghindar dari permasalahan, ingin menghindar dari penganiayaan teman-teman. Sedangkan salah satu syarat yang Tuhan berikan kepada kita adalah bagaimana kita masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan itu tidak bisa dipungkiri, harus melewati penganiayaan ini teman, yang berujung pasti penderitaan, pasti penghinaan, penistaan, penyesahan gitu, segala macam gitu yang terkait dengan penganiayaan ini. Jadi jangan aneh teman-teman, kalau kita ikut rancangan kehendak Tuhan, ikutin perintah Tuhan, ikutin firman Tuhan, pasti kita akan hadapin ini. Justru itu cara bagaimana kita bisa berlatih diri untuk masuk ke dalam keselamatan akhirat yang Tuhan inginkan gitu. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah ini yang mesti teman-teman simak dan hati-hati gitu. Jangan sampai kita yang terdahulu malah jadi ujungnya terakhir teman-teman. Nah banyak yang terakhir itu malah jadi terdahulu. Firman Tuhan katakan seperti ini gitu. Ini cerita di kitab Markus pasal 10 teman-teman, ayatnya 28 sampai 31. Saya udah bacakan perikopnya, judul di Alkitabnya upah mengikut Yesus. Tapi kalau saya sharingkan secara universal, saya katakan ya upah mengikut firman Tuhan itu. Upah berarti melakukan firman Tuhan. Nah ini saya udah bacakan. Sekarang coba saya cross check teman-teman, kenapa kita harus mengalami penderitaan ya supaya bisa mendapatkan keselamatan akhirat. Nah ini sebabnya ada teman. Nah saya kaitkan dengan kitab Yesaya teman-teman. Kitab Yesaya pasal 57 ayatnya 14-21. Coba kita cari bareng-bareng teman-teman. Kitab Yesaya teman-teman, kitab Yesaya pasal 57 ayatnya 14-21. Teman-teman udah ketemu? Nah kalau judul perikopnya teman-teman, kata penghiburan, judul perikopnya itu gitu. Ada yang berkata, bukalah, persiapkanlah jalan, angkatlah batu sandungan dari jalan umatku. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya gitu. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Nah ini coba teman-teman simak teman-teman. Kitab Yesaya 57 ayatnya ke-15. Di sini dinyatakan bahwa Tuhan itu memang ada di surga teman-teman. Tuhan itu ada di tempat yang tinggi dan di tempat kudus, kan kurang lebihnya surga gitu. Nah ini bagaimana Tuhan bisa ada di dunia ini? Nah Tuhan katakan Tuhan itu benar ada di tempat kudus, ada di sana, di surga, di langit gitu, di tempat yang jauh di atas sana, di tempat tinggi gitu. Tetapi Tuhan katakan Tuhan juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati gitu. Nah ini teman-teman coba simak di ayat ini gitu. Nah saya coba kasih notes
kasih notes di sini, kasih highlight di sini gitu. Ya bahwa tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Nah, ini terkaitnya teman-teman, remuk dan rendah hati terkait dengan kitab Markus tadi, kitab Markus 10 ayat 28-31. Jadi bagaimana kita mengalami penderitaan untuk apabila kita mengalami penderitaan, otomatis kita akan mendapatkan ya remuk hati dan rendah hati teman. Remuk hati sehingga kita bisa menjadi rendah hati. Jadi kuncinya terkait teman-teman. Kalau buat saya pribadi terkait kitab Markus 10 gitu, pasal 10 ayat 28-31 ini, bagaimana kita harus mengalami penderitaan untuk mengenal dan mengerti rancangan dan kehendak Tuhan untuk keselamatan akhirat bagi kita. Ya terkait dengan yang kitab Yesaya ini gitu. Kitab Yesaya pasal 57 ayat 14-21 dan khususnya di ayat 15 teman. Dikatakan seperti itu gitu. Jadi Tuhan itu ya memang di tempat yang tinggi dan kudus gitu. Tetapi Tuhan juga akan menyertai di kita yang memang kita alami remuk hati dan rendah hati. Remuk hati untuk mendapatkan rendah hati teman. Nah waktu kita remuk hati dan rendah hati, kita akhirnya hidup benar-benar mengandalkan Tuhan teman-teman. Mengandalkan Tuhan dalam arti kata yang berjalan di jalan perintah peraturan Tuhan sesuai firman-Nya gitu, dan juga menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, ya dalam keseharian hidup kita. Jadi Tuhan ingin seperti itu teman-teman. Apabila kita terlalu kita selalu berhasil dalam hal-hal yang duniawi, justru yang Tuhan khawatirkan itu kita malah meninggalkan Tuhan. Kita tidak akan mendapatkan apa yang Tuhan inginkan gitu. Nah ini yang teman-teman mesti simak ya. Jadi di ayat 15 itu coba saya baca ulang sekali lagi. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Tuhan bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus gitu. Tetapi juga bersama-sama orang yang remuk hati dan rendah hati untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Nah jadi Tuhan datang itu kepada orang yang remuk hati dan rendah hati teman-teman. Jangan jumawa, makanya kita kalau jumawa ya Tuhan gak bisa hadir dalam hidup kita gitu. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku. Padahal akulah yang membuat nafas kehidupan gitu. Aku bermurka karena kesalahan kelobaannya. Aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka. Tetapi dengan murtad yang menempuh jalan yang dipilih hatinya. Nah ini kalau kita bicara pikiran perasaan kehendak sendiri tanpa mengenal dan mengerti akan Tuhan, nah ujungnya gitu teman-teman. Jadi akhirnya kita hidup itu yang menempuh jalan yang sesuai dengan jiwa kita, dengan pikiran perasaan kita. Nah ini yang Tuhan jadi murka gitu, tidak senang gitu kalau kita seperti itu. Kenapa enggak senang? Karena kita akan tidak masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan yang masuk ke dalam keselamatan akhirat nanti gitu. Nah ini bedanya gitu teman-teman. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan juga pada bibir orang-orang yang berkabung gitu. Aku akan menciptakan puji-pujian, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat gitu. Firman Tuhan katakan gitu, aku akan menyembuhkan dia. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang dan harusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang yang fasik, firman Allah katakan seperti itu. Jadi ya orang fasik itu ya orang yang tidak mengenal mengerti akan firman Tuhan teman. Itu kategorinya kena orang fasik. Jadi jangan sampai kita masuk seperti kategori orang fasik. Nah ini saya sudah bacakan teman-teman dua kitab ya. Jadi kitab Markus 10 ayat 28-31 dan kitab Yesaya 57 teman pasal 57 ayat 14-21. Ini saya kaitkan teman-teman karena kitab Markus itu bicara Jadi kita apabila ingin mendapatkan keselamatan akhirat yang Tuhan rancang kehendaki bagi kita, itu tidak luput dari penderitaan. Jadi parameternya berbeda sekali dengan parameter orang-orang dunia yang selalu malah berusaha menghindar dari penderitaan gitu. Justru penderitaan ini oleh karena permasalahan Tuhan bisa biarkan, bahkan bisa datangkan bagi kita untuk pengenalan pengertian akan firman Tuhan itu jadi terjadi dalam hidup kita teman-teman. Tuhan ingin sekali seperti itu gitu. Nah ini coba ini kitab Markus seperti itu. Nah kalau di kitab Yesaya kenapa Tuhan
izinkan, biarkan, bahkan datangkan malah petaka, permasalahan, malah petaka sehingga timbul penderitaan, ya tujuannya satu, karena Tuhan akan bisa hadir kepada orang-orang yang remuk hati dan rendah hati, teman-teman. Rendah hati karena memang sudah remuk hati lebih dulu gitu. Remuk hati karena apa? Karena menghadapi banyak permasalahan gitu. Nah, ini yang Tuhan tunggu. Kalau orang sudah masuk ke dalam kategori remuk hati dan rendah hati, nah Tuhan hadir. Tuhan bisa hadir dalam kehidupan kita, orang yang remuk hati dan rendah hati. Tapi kalau kita selama di dunia ini sukses melulu gitu, tidak pernah mengalami hal-hal yang menderita, akhirnya selalu sulit, terlalu sulit, teman-teman, untuk bisa bertemu dengan apa yang Tuhan rancangan dan kehendaki itu gitu. Mudah-mudahan teman bisa tangkap maksud saya gitu, teman-teman. Nah, ini saya coba masuk ke dalam sharing saya, teman-teman, teman yang saya alamin gitu. Firman Markus 10 ayat 30, katakan upah ikut firman Tuhan pada zaman akan datang, maksudnya hidup baru di akhirat yang kekal nanti, akan terima hidup yang kekal bersama Tuhan di surga gitu. Nah, ini di firman kitab Markus 10 ayat khususnya ayat 30 nyatakan seperti itu, teman-teman. Ya, menyatakan seperti itu. Nah, konsekuensi hidup mengikuti firman Tuhan adalah akan alami berbagai-bagai aniaya oleh berbagai permasalahan, baik dalam hal keluarga, biasanya begitu yang saya alami itu dari keluarga besar, keluarga kecil saya dulu, dan usaha gitu, dan usaha saya karena ada masalah keluarga itu dampaknya ke usaha, dan bahkan bisa berujung ke dalam pasangan kita, teman-teman. Yang saya alami seperti itu, dan itu yang sebenarnya kalau dari sisi rohani itu yang terbaik, teman-teman. Bagaimana kita mengalami permasalahan dengan pasangan hidup kita. Kalau secara duniawi itu kan sangat mengesalkan, teman-teman. Ini kayak jadi bikin frustasi gitu. Tapi kalau kita bicara dari sisi rohani, justru permasalahan dengan pasangan hidup itu adalah satu pasangan itu adalah batu asa. Jadi suami mendapat batu asa dari istrinya, istri juga bisa mendapatkan batu asa daripada suaminya gitu. Yang jelas yang namanya batu asa pasangan ini adalah besi melawan besi, teman-teman. Memang benar-benar yang terkeras. Kenapa pasangan itu menjadi batu asa yang seperti besi lawan besi gitu? Ya karena balik lagi, teman-teman, pasangan itu tidak bisa kita tinggalkan, teman-teman. Ada firman lain yang banyak kunci kita apabila kita mengasihi Tuhan. Kita tidak bisa gitu mengingkari berbuat yang tidak sesuai Tuhan perintah dan peraturkan. Nah, ini satu-satunya cara, ya bagaimana caranya supaya bagaimana kita taat melakukan firman. Dan untuk taat melakukan firman Tuhan, bagi pasangan itu tidak bisa untuk berpisah, untuk bercerai. Jadi makanya pasangan itu adalah yang paling sulit gitu untuk bisa menghadapi jadi batu asahannya gitu ya. Yaitu kalau di firman ada katakan besi lawan besi, teman-teman. Jadi kenapa saya katakan pasangan hidup kita secara rohani adalah alat asa terbaik, ya karena itu, teman-teman. Tapi kalau bukan pasangan, kita terlalu mudah untuk menghindar, teman-teman. Kita dengan orang tua kita masih bisa menghindar, kita dengan anak-anak kita masih bisa menghindar itu. Tapi kalau kita udah bicara dengan pasangan kita, itu firman udah ngunci, teman, udah nggak bisa gitu. Jadi memang yang Tuhan ciptakan itu batu asa atau asahan berupa besi lawan besi itu adalah dengan pasangan kita. Jadi teman-teman jangan berkecil hati, teman-teman, apabila menghadapi permasalahan dengan suami dengan istri dengan suami, teman-teman. Jadi kembali lagi, teman-teman, memang Tuhan ciptakan secara rohani, teman, pasangan kita ini menjadi satu alat asa yang terbaik gitu. Bagaimana menjadi alat asa yang terbaik bagi kita gitu, teman-teman. Dan prinsip mengikut Tuhan adalah iman percaya dan butuh pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan, teman-teman, untuk mengetahui dan mengerti pikiran dan perasaan serta kehendak Tuhan sendiri. Jangan pikiran perasaan kehendak kita gitu, tapi pikiran perasaan kehendak Tuhan sendiri gitu. Nah, di dalam kitab Yesaya, teman, kitab Yesaya 57 khususnya di ayat 15 dikatakan Tuhan bersemayam di tempat
tinggi dan kudus, tetapi juga bersama orang remuk hati dan rendah hati. Tadi saya udah jelaskan teman-teman, seperti itu teman, di firman itu katakan seperti itu. Jadi Tuhan itu ternyata tidak cuma bersemayam di langit saja, di tempat tinggi dan di tempat kudus ada, ternyata Tuhan itu juga bersemayam di dalam orang yang mengalami remuk dan rendah hati gitu. Nah ini kenapa kalau kita kaitkan dengan kitab Markus tadi gitu, ya memang berarti orang harus mendapatkan remuk hati dan rendah hati, ya urutannya begitu teman-teman. Jadi bagaimana orang bisa mendapatkan rendah hati? Rendah hati itu karena mengalami remuk hati. Nah kenapa remuk hati? Karena orang mengalami ya penderitaan gitu. Jadi terkait seperti itu teman-teman. Jadi kembali lagi kita jangan terlalu menghindari soal permasalahan dan penderitaan, karena kalau kita percaya semua Tuhan sudah rancang dan rancang untuk kita gitu. Jadi tidak ada satu hal pun yang Tuhan tidak rancang, termasuk permasalahan. Permasalahan itu Tuhan pakai untuknya itu kembali lagi untuk rancangan dan kehendak Tuhan, bagaimana kita bisa mendapat keselamatan akhirat yang Tuhan inginkan. Jadi Tuhan kembali lagi orang kita jangan terlalu khawatir dengan permasalahan dan jangan terlalu khawatir dengan penderitaan, karena di dalam permasalahan dan penderitaan itu akan kita alami remuk hati dan berujung kepada rendah hati, dan ini semua akan berbuah berkat yang kekal teman-teman. Mungkin kalau secara duniawi berkatnya tidak berasa gitu, tapi kalau bicara berkat yang kekal untuk berkat nanti keselamatan akhirat yang nanti itu jelas gitu. Tuhan katakan seperti itu gitu. Jadi tujuan Tuhan membiarkan bahkan mendatangkan berbagai-bagai permasalahan ialah agar kita terbentuk sampai remuk dan rendah hati. Melalui hal inilah Tuhan dapat mengubah karakter kita menjadi karakter seperti yang firman kehendaki gitu. Jadi kalau kita biarkan kehendak kita, karakternya kembali karakter kita karena hidup di dunia teman-teman, pasti karakter kita terpengaruh oleh orang-orang dunia gitu, terpengaruh oleh dunia. Apa yang terjadi di dunia ya pasti mempengaruhi hidup kita gitu. Nah sedangkan kehidupan dunia itu yang dari sisi rohani sangat dunia itu bukan untuk diikuti, tapi apa yang terjadi di dunia ini adalah proses gitu teman. Proses bagaimana kita bisa memproses diri supaya karakter kita yang duniawi ini berubah menjadi karakter yang rohani gitu, karakter yang apa yang Tuhan kehendaki gitu. Nah ini perubahan ini teman-teman ya memang harus melewati jadi kalau secara duniawinya ya harus mengalami penderitaan tadi gitu, mengalami aniaya tadi. Kalau bicara rohaninya ya harus memiliki kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan, dan juga harus menghidupkan roh Tuhan dalam kita agar kita mampu mengerti firman Tuhan dari persepsi Tuhan, dan juga mampu melakukan firman Tuhan karena memang ada kuasa supranatural yang membantu kita untuk mampu melakukan apa yang firman Tuhan perintah dan peraturkan teman-teman. Tanpa ada keterkaitan roh Tuhan di dalam mengerti firman Tuhan, itu saja sudah kendala. Belum lagi terkendala dengan melakukan firman Tuhan. Tanpa ada kuasa supranatural yang dari roh Tuhan di dalam hidup kita, terlalu sulit teman-teman untuk bisa melakukan apa yang di Tuhan perintah dan peraturkan gitu. Pembentukan karakter baru akan mengubah pengenalan dan pengertian akan rancangan dan kehendak Tuhan gitu. Dimana target utama Tuhan adalah cari keselamatan akhirat bersama Tuhan di surga dengan cara melakukan firman Tuhan dalam kehidupan di dunia saat ini teman-teman. Jadi bagaimana kita melakukan firman Tuhan itu bukan nanti gitu, saat sekarang gitu. Saat sekarang ini, saat kita hidup di dunia yang fana ini, yang sementara ini, kita bisa nggak langsung melakukan firman Tuhan gitu untuk mendapatkan berkat kekal di alam akhirat nanti. Nah ini yang kadang-kadang banyak orang yang menunda-nunda teman-teman. Dan saya sangat khawatir sekali apabila sudah menginjak umur misalnya di atas 50 gitu, ya masih belum sadar untuk bisa melakukan ini teman-teman. Nah ini kan yang jadi masa kalau hidup kita ini kan firman Tuhan katakan ada batas gitu, bahwa orang hidup itu umur 70-80 tahun. Nah kalau seandainya kita sudah umur 50, di atas 55, kita masih belum sadar gitu bahwa itu akan ada batas waktunya, ada expire date-nya. Nah ini mau kapan lagi teman-teman? Ya yang namanya dunia saja membatasi kita. Itu rata-rata
umur karir kita 55 tahun, teman. Apabila kita sudah 55 tahun, kita masuk ke masa pensiun. Nah, baik itu perusahaan swasta atau perusahaan negara gitu, semua juga akan batasi dengan itu, teman-teman. Berarti kan nyata gitu bahwa manusia itu ada batas waktunya, manusia itu ada expiry, itu waktunya ada. Meskipun dunia nyatakan cuman bisa tahu urusan karir gitu kan, urusan kemampuan kita bekerja secara jiwa dan raga gitu. Tapi kalau batasan sampai kapan meninggal gitu, meninggalkan dunia, kan manusia atau dunia tidak bisa mengira-ngira, teman-teman. Yang tahu persis kan cuma Tuhan gitu. Nah, parameter Tuhan tepatnya umur berapa kita meninggal kita nggak ngerti. Tapi Tuhan kasih di firman-Nya parameter meninggal itu adalah 70-80 tahun gitu. Parameternya itu. Nah, ada yang sebelum 70 juga sudah meninggal, ada yang setelah 80 tahun juga masih hidup gitu. Itu kembali lagi hak prerogatifnya Tuhan gitu. Nah, dunia tidak bisa menentukan kapan batas kita meninggalkan dunia, itu nggak bisa. Yang dunia bisa bikin itu adalah kapan kita meninggalkan aktiviti dunia kita. Nah, aktiviti dunia kita itu terdiri dari tubuh dan jiwa kita. Ya, perusahaan swasta tadi atau perusahaan negara itu batasin umur 78 sampai 55 tahun tadi gitu. Jadi berbeda sekali. Kalau dunia tidak bisa bikin parameter meninggal dunia 70 nggak berani gitu. Dunia itu hanya berani membuat parameter bahwa yang 55 tahun itu adalah expire. Jadi waktu sudah habis gitu. Waktu untuk kita bicara di aktiviti dunia itu udah habis. Nah, ini sama, teman-teman. Cuma bedanya dunia menyatakan berhentinya karir itu pada umur 55, kalau Tuhan menyatakan di dalam firman-Nya bahwa berhenti hidup itu 70-80 tahun gitu. Nah, ini kalau kita sampai 55 tahun sadar bahwa memang itu nyata gitu, bahwa 55 tahun itu adalah masuk ke dalam yang masa pensiun yang tidak bisa dihindari. Pertanyaannya, apa kita percaya tidak bahwa umur 70-80 tahun juga kita sudah meninggal dunia gitu. Nah, ini kadang-kadang orang nggak mau mikir, teman-teman. Kalau 55 tahun itu mikir gitu, karena real yang ada di dunia sekarang gitu. Orang bicara umur 55 tahun pensiun itu dianggapnya wajar. Tapi kalau bicara orang umur 70-80 meninggal, ini yang bisa diperdebatkan gitu. Apa iya umur 70-80 meninggal? Ya, memang ada gitu teman-teman yang meninggal umur di bawah 70, ya ada gitu, bukan nggak ada. Tapi kan sedikit sekali, teman-teman. Sedangkan umur yang di atas 80, jangan-jangan lebih banyak gitu. Ya, orang-orang dunia yang hidup sampai di atas umur 80 mungkin lebih banyak daripada yang meninggal sebelum umur 60 gitu. Nah, ini umur 70. Kendala ini kan jadi orang dunia kurang percaya, teman-teman, akan firman Tuhan. Jangan-jangan seperti itu gitu. Ya, orang dunia lebih percaya ya umur 55 pensiun itu, teman-teman. Karena nyata sekali gitu ya. Waktu si orang karir kerja di perusahaan swasta umur 55 tahun, perusahaan kalau yang formal gitu biasanya langsung pensiun kan, teman-teman. Apabila perusahaan masih memerlukan, paling perpanjangan gitu. Perpanjangan pun biasanya di perusahaan-perusahaan yang formal itu ya mungkin take home pay-nya turun gitu, tinggal separuh atau dikurangin lah, nggak mungkin 100%, mungkin tinggal 90%, 80%, 70, 60, 50%, biasanya gitu, teman-teman. Nah, itu udah satu pernyataan bahwa di atas 55 itu ada kendala seperti ini gitu. Nah, tapi kalau cerita parameter dari kematian 70-80 tahun, nah ini nggak punya, teman-teman. Dunia itu tidak mengenal ini gitu. Nah, banyak yang kembali lagi, kalau cerita orang yang tidak terlalu peduli dengan apa urusan rohani gitu, apa urusan firman, mungkin ya nggak bisa disalahkan karena mereka tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan. Yang sangat disayangkan itu, teman-teman, bagi teman-teman yang sudah percaya Tuhan dan merasa mengenal Tuhan, tapi tidak mengenal loh apa sih yang tidak mengenal, tidak mengerti apa sih yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya gitu. Apa sih yang Tuhan peratukan dalam firman-Nya? Apa sih yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya? Apa sih yang Tuhan rancangkan dan kehendaki dalam firman-Nya? Nah, ini yang bahaya, teman-teman. Jadi orang menyebutkan diri, merasa bahwa dia mengenal Tuhan, tapi apa bukan seperti fata morgana gitu. Jadi sebenarnya tidak
tidak mengenal kok. Sebenarnya tidak mengenal Tuhan gitu. Karena tidak mengenal firman-Nya gitu. Ya, tapi merasa seolah sudah mengenal. Nah, ini kan kita sebutnya fata morgana mungkin. Jadi banyak orang yang sindromnya itu malah percaya banget sama Tuhan, mengenal Tuhan itu secara fata morgana. Ya, dengan keyakinan diri sendiri kan karena kurang lebih mungkin seperti itu gitu. Nah, orang-orang yang percaya Tuhan dan merasa sudah mengenal Tuhan dari pengertian yang kurang benar, dari keyakinan diri sendiri, dari keyakinan padahal itu fantasi fata morgana tadi gitu. Nah, ini yang maksud saya, kasihan sekali teman, sayang sekali gitu. Lebih baik sekalian menjadi orang-orang dunia yang memang belum atau tidak mengenal Tuhan sama sekali gitu. Itu mungkin lebih benar. Bahkan mungkin akan dihakimi oleh Tuhan dengan cara ya seperti orang yang tidak mengenal Tuhan gitu. Penghakiman Tuhan kalau bijaksana dan adil, ya pasti cara meter begitu. Tapi kalau orang yang punya keyakinan percaya Tuhan dan mengenal Tuhan gitu, pasti penghakimannya beda teman-teman dengan penghakiman orang-orang yang tidak mengenal, tidak mengerti Tuhan sama sekali gitu. Dan akan berbeda juga teman-teman dengan penghakiman yang orang yang melakukan firman itu. Orang melakukan firman berarti orang yang basically, yang dasar sudah mengenal dan mengerti firman Tuhan, ya akhirnya dia melakukan firman Tuhan. Nah, ini penghakiman jadi ada 3 macam teman-teman. Ada penghakiman Tuhan kepada orang-orang yang tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan dan akan Tuhan sama sekali, itu orang dunia gitu. Ada juga penghakiman untuk orang yang punya keyakinan bahwa percaya Tuhan, mengenal Tuhan tapi dengan cara yang kurang benar karena tidak mengerti akan firman Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan. Dan ada yang ketiga, penghakiman bagi orang yang melakukan firman Tuhan. Ya, kenapa melakukan firman Tuhan? Karena memang mengenal dan mengerti akan firman Tuhan gitu. Nah, ini pasti beda teman-teman, hukumnya beda. Dan kalau buat saya pribadi, jangan-jangan yang nomor 2 ini yang paling gawat teman-teman. Orang yang punya keyakinan, orang yang percaya Tuhan, yang mengaku percaya Tuhan, orang yang mengaku mengenal Tuhan, tapi fata morgana gitu. Nah, ini kalau menurut saya ini yang paling bahaya gitu, paling gawat nanti penghukumannya gitu. Saya khawatir sekali untuk keluarga saya atau teman-teman saya, bahkan diri saya sendiri, apabila setelah umur 55 kita tidak tergerak sama sekali untuk mencari Tuhan itu. Terus mau umur kapan lagi gitu? Yang ideal itu kan tugas orang tua itu kan bagaimana kita punya anak semudah mungkin diarahkan untuk mengenal dan mengerti akan Tuhan gitu. Meskipun untuk bisa sampai totally anak-anak bisa melakukan firman Tuhan itu kembali kan pribadi gitu, antara pribadi anak-anak kita dan Tuhan. Tapi kita sebagai orang tua teman-teman yang harusnya sudah lebih mendalui anak-anak, yang minimal memberikan input gitu. Ya kalau zaman sekarang kalau kita sibuk masing-masing, zaman sekarang mungkin kita pakai WhatsApp kali, ya kita minimal kasih tahu apa ada firman, kita bagikan, kita sharingkan itu. Minimal anak-anak supaya tahu, supaya jangan sampai setelah 55 tahun tidak tergerak untuk mendalami pengertian akan firman Tuhan gitu. Takutnya terlambat teman-teman. Nah, anak-anak bisa mulai seperti itu lebih dini dari 55 apabila orang tuanya sudah tergerak dulu. Nah, yang paling bahaya itu apabila orang tua yang sudah 55 bahkan di atas 55, si orang tuanya sendiri belum tergerak teman-teman, belum tergerak untuk mengenal dan mengerti akan firman Tuhan, membaca firman pun tidak gitu. Padahal membaca firman itu belum tentu mengenal dan mengerti gitu. Itu syaratnya kan nggak gampang gitu. Kalau kita ceritanya tidak menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, teman-teman, membaca firman-Mu kita tidak mengerti kok. Kita akan mengerti dari persepsi, pikiran, perasaan, kehendak kita sendiri gitu. Tapi kalau kita misalnya membaca firman dan mendalami firman itu, minta pengertian dari Tuhan, pasti ujung-ujungnya roh Tuhan harus dihidupkan, teman-teman. Nah, waktu roh Tuhan dihidupkan, pengenalan pengertian akan firman itu dari persepsi, pikiran, perasaannya Tuhan gitu. Bukan pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Bukan dari pikiran, perasaan, kehendak si orang-orang yang punya keyakinan tadi gitu. Ini yang teman-teman itu harus buru-buru sadar gitu. Untuk mau berubah, ya jangan sampai ya hanya cukup berhenti di keyakinan yang tadi, yang di fata morgana tadi gitu, yang cuman
merasa percaya Tuhan tapi fata morgana, merasa kenal Tuhan juga fata morgana. Nah ini yang nanti yang saya khawatir itu konsekuensi di alam akhiratnya malah lebih berat, bisa lebih berat daripada orang-orang yang memang tidak mengenal sama sekali akan Tuhan gitu. Itu jangan-jangan better gitu, lebih baik daripada orang yang punya keyakinan. Nah ini saya harapkan orang yang punya keyakinan ini secepatnya berubah gitu untuk bisa masuk ke dalam, ya kembali lagi minta ke Tuhan untuk dapat dihidupkan roh Tuhannya, sehingga waktu membaca firman Tuhan, ya waktu bicara percaya Tuhan dan waktu mau belajar mengenal Tuhan, Tuhan sudah bisa, roh Tuhan bisa menghidupkan mereka teman-teman untuk bisa membuat pengenalan pengertian Tuhan dengan cara yang lebih benar gitu, dari persepsi pikiran perasaan dan kehendaknya Tuhan, bukan dari pikiran perasaan kehendaknya kita sendiri gitu sebagai manusia yang punya keyakinan. Nah ini yang pagi ini saya coba sharingkan teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman, tanda-tanda intinya ya berkat kekal itu akan kita peroleh. Ukuran itu parameternya ya kalau menurut versi di kitab Markus 10:28-31 tadi adalah ya kita harus mengalami penderitaan gitu untuk mendapatkan berkat kekal tersebut. Nah kalau kita bicara di Yesaya 57 ini dikaitkan di kitab Yesaya kitab Yesaya pasal 57 ayat 14-21 dinyatakan bahwa ya Tuhan itu hadir, teman. Tuhan itu akan hadir bagi orang yang remuk hatinya dan rendah hati gitu. Nah tadi balik lagi kalau kita kaitkan antara kitab Yesaya 57 dan kitab Markus 10 tadi, maksud saya ini masih gandeng teman-teman, bahwa kenapa Tuhan katakan di kitab Markus 10:28-31 harus menderita, ya untuk cara menderita itu terkait dengan kitab Yesaya 57 ayat 14-21 yang memang harus diremukkan dulu hatinya untuk mendapatkan kerendahan hati. Nah meremukkan hati ini adalah lewat penderitaan yang kita alami gitu teman-teman. Mudah-mudahan teman bisa mengerti bahwa jangan sedih gitu kalau kita mengalami penderitaan, banyak permasalahan di dunia ini, yaitu salah satu cara Tuhan untuk memilih kita gitu, bagaimana untuk kita bisa hidup yang bersama Tuhan di dalam akhirat yang kekal nanti. Mudah-mudahan bisa ditangkap teman-teman. Apabila memang ini bisa tercerna, bisa tertangkap dan dianggap benar, ya coba teman-teman sebarkan juga ke keluarga dan teman-teman di sekitar teman-teman lagi lah, sesama kita gitu, supaya teman-teman juga dapat keselamatan dari keluarga kita dan teman-teman sesama kita ini mendapat keselamatan dari Tuhan gitu, dapat masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan, mendapatkan keselamatan akhirat. Oke teman-teman, see you, bye bye.